Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Taufik dengan NIM 10602033 kelas TMPL 2A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu adalah analisis keamanan performa sistem distribusi pada platform e-commerce yaitu Beli Cepat. Nah, apa saja yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran sistem e-commerce yaitu Beli Cepat, lalu yang ketiga itu arsitektur sederhana, lalu yang keempat itu ada analisis secure SDLC, software development lifecycle, lalu yang kelima itu ada secure coding, improvisasi dan juga SQL injeksi. Lalu yang keenam ada secure coding, cross-site scripting atau disebut dengan XSS dan race condition. Nah, yang ketujuh ada vulnerability assessment atau pengujian gerak celah. Lalu yang kedelapan itu ada analisis vulnerability, ada 3 kerentanan umum. Lalu yang kesembilan itu ada analisis performa sistem. Lalu yang ke-10 rekomendasi optimasi, yang ke-11 itu kesimpulan, dan yang ke-12 itu ada abstrak. Nah, oke, baik, langsung saja ke pembahasannya. Oke, untuk yang pertama itu adalah pendahuluan. Di sini ada sistem terdistribusi menghubungkan beberapa komputer node mandiri melalui jaringan agar terlihat sebagai satu sistem terpadu bagi pengguna. Lalu tantangan e-commerce modern yaitu menghadapi lalu melintas data yang masif, transaksi keuangan yang sensitif, dan tuntutan ketersediaan sistem 24/7 tanpa downtime. Lalu fokus analisnya itu yaitu menyeimbangkan aspek keamanan, cyber security, dan kecepatan respon performa pada arsitektur e-commerce. Oke, lalu gambaran sistem e-commerce Beli Cepat. Di sini ada fungsi utama aplikasi Beli Cepat ini melayani transaksi jual beli online, manajemen stok barang, pencarian produk, dan integrasi pembayaran digital. Nah, mengapa termasuk sistem terdistribusi? Nah, karena database produk, database pengguna, dan database transaksi berada di server yang berbeda untuk menjaga skalabilitas. Nah, lalu juga terhubung dengan layanan eksternal seperti payment gateway untuk transfer bank atau wallet, dan API logistik untuk cek ongkir. Nah, lalu ada arsitektur sederhana. Nah, di sini untuk gambarannya itu seperti di bawah ada client tier, disebut juga front end, langsung menuju ke API gateway, lalu dituju ke application tier, Microsoft Service, lalu yang dituju lagi ke database tier. Nah, yang pertama ini client tier di sini atau front end, aplikasi mobile, React Native atau website yang diakses pengguna dan karyawan atau staff internal. Nah, yang kedua itu API gateway, gerbang utama yang menerima semua request dari luar dan meneruskannya ke layanan yang cepat. Lalu yang ketiga ada application tier, microservice, layanan produk menangani katalog barang, layanan pesanan, menangani keranjang dan checkout. Lalu yang terakhir layanan pengguna menangani login dan profil. Lalu yang keempat database tier, database utama dan database replikasi untuk cadangan data. Nah, sini ada untuk analisis secure SDLC yaitu software development lifecycle. Nah, sini berikut di sini ada tahapan pengembangan aplikasi Beli Cepat yang mengutamakan keamanan. Nah, di situ tahapannya itu ada 5. Untuk tahapan SDLC-nya itu ada requirement, design, coding, testing, dan yang terakhir ada deployment. Nah, sini ada seperti ada ancaman atau disebut threat, lalu risiko keamanan, dan mitigasi awal. Nah, baik, langsung next saja. Nah, di sini ada secure coding, input validasi, dan SQL injeksi. Nah, di sini penyerang memasukkan perintah SQL ilegal pada kolom pencarian barang untuk memanipulasi database. Nah, di sini ada celah kodenya itu, sini ada full net database-nya itu adalah berbahaya, dan di sini ada query-nya itu ini select from product where nama produk. Nah, lalu di sini sangat rentan ketika kita memasukkan teks di situ, nanti
dari sistemnya akan membaca bisa saja membaca perintah dari database karena tidak ada keamanan karena tidak ada sistem alurnya itu agar inputannya tidak terbaca sebagai teks gitu, malah terbaca sebagai perintah database. Lalu sini untuk solusinya itu menggunakan prepared statement agar input selalu dianggap sebagai teks biasa, nah bukan sebagai perintah database. Nah di sini untuk perbaikan kodenya seperti ini gitu. STMT di sini PDO prepare select from product where name product itu nama. Nah di sini ada STM lagi execute nama sama dengan input. Nah di sini agar nanti dengan menggunakan dengan menggunakan perbaikan kode ini nanti ketika ada inputnya yang masuk nanti akan dianggap menjadi teks biasa, bukan menjadi perintah database. Nah yang selanjutnya adalah secure coding, cross-site scripting atau disebut dengan XSS dan REST condition. Nah, sini ada cross-site scripting atau XSS. Nah, sini untuk ancamannya itu penyerang menyisipkan script JavaScript jahat pada kolom ulasan produk yang bisa mencuri cookie pengguna lain. Nah, sini mitigasinya itu melakukan sanitasi data, yaitu mengubah script menjadi teks aman seperti yang ada nih. Scriptnya ini adalah dan TL script dan GT. Nah di sini itu sebelum ditampilkan ke layar. Nah lalu ada REST condition, rebutan stok. Nah di sini untuk ancamannya itu dua pembeli menekan tombol beli pada satu barang flash sale yang sisa satu stoknya tinggal satu. Nah di detik yang sama akibatnya stok menjadi minus, berarti yaitu -1. Nah, mitigasinya yaitu menerapkan database locking. Nah, fitur select from update dalam huruf kecil. Nah, di sini saat proses checkout berlangsung sehingga transaksi diproses pergantian secara antrian. Nah, lalu ada vulnerability assessment atau pengujian celah. Nah, di sini tools yang digunakan yaitu adalah OWASP ZAP atau WhatsApp Zap Attack Proxy. Nah, sini untuk cara kerja toolsnya itu bertindak seperti peretas yang mengirimkan ratusan paket data aneh ke aplikasi e-commerce kita untuk mencari kelemahan. Nah, itu contoh hasil scanning atau analisisnya. Yang ditemukan itu adalah ditemukan celah missing anti CSRF token pada form login karyawan. Nah, itu solusi perbaikannya itu menambahkan token keamanan unik SCRF token pada setiap form input agar form tidak bisa dipalsukan oleh situs asing. Nah, ini ada analisis vulnerability, ada 3 kerentanan umum. Nah, yang pertama ada broken object level authorization atau BOLA. Nah, sini penyebabnya itu sistem tidak memeriksa apakah ID pesanan yang dibuka benar-benar milik pengguna tersebut. Dan untuk dampaknya itu pengguna A bisa melihat total belanjaan dan alamat pengguna B hanya dengan mengganti angka ID di URL. Lalu untuk resiko dan mitigasinya yaitu tinggi selama validasi kepemilikan data di sisi server sebelum menampilkan data. Nah, lalu untuk yang kedua itu adalah sensitive data exposure. Nah, hasil penyebabnya itu password disimpan dalam bentuk teks biasa di dalam database. Lalu dampaknya jika database bocor, semua akun langsung bisa diambil alih. Lalu risiko dan mitigasinya itu adalah krisis. Gunakan algoritma hashing kuat seperti BYRYPT untuk mengamankan passwordnya. Nah, lalu yang ketiga ada security misconfiguration. Nah, sini untuk penyebabnya itu membiarkan mode debug aplikasi tetap aktif di server produksi. Nah, dampaknya itu saat terjadi error, aplikasi menampilkan struktur database dan API key rahasia di layar pengguna. Nah, untuk resiko dan mitigasinya itu sedang, yaitu mematikan mode debug ketika aplikasi sudah siap diakses ke publik. Nah, lalu sini ada analisis performa sistem. Nah, latensi waktu tunggu, durasi yang dibutuhkan dari saat membeli klik bayar hingga muncul notifikasi sukses, misalnya 150 mili detik, itu semakin kecil nilainya maka semakin responsif aplikasinya.
lalu ada throughput atau kapasitas. Nah, di sini jumlah transaksi atau request yang bisa ditangani sistem dalam satu satuan waktu. Misalnya sistem sanggup melayani 500 transaksi per detik. Lalu ada bottleneck atau penyumbatan. Nah, sini titik lemah titik terlemah yang memperlambat seluruh sistem. Pada e-commerce, bottleneck sering terjadi pada database server saat flash sale karena ribuan orang membaca dan menulis ke satu tabel database yang sama secara bersamaan. Nah, lalu untuk kesimpulannya di sini adalah membangun aplikasi e-commerce berbasis sistem terdistribusi memerlukan keseimbangan matang antara keandalan, performa, dan ketahanan keamanan. Lalu penerapan Secure SDLC terbukti memangkas biaya perbaikan bug karena celah keamanan sudah dideteksi sejak tahap awal pembuatan kode secure coding. Lalu yang terakhir adalah pemantauan performa berskala, vulnerability assessment, dan analisis bottleneck yaitu memastikan aplikasi tetap berjalan cepat dan aman bahkan saat lonjakan pengguna terjadi. Nah, untuk daftar pustakanya di sini saya mengambil referensi dari tiga referensi, yaitu distributed system, yang lalu ada OWASP top 10 2021, lalu yang terakhir ada software engineering. Nah, mungkin cukup dari saya mungkin dari penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya ucapkan maupun dari perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.